生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 416, dua hak menimbulkan kesalahan. Kaca, ketika Klein melihat punggung Isengard Stanton cekung, bahkan dia pun merasakan sedikit nyeri di tulang punggungnya. Isengard jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan tampaknya langsung kehilangan kesadaran karena rasa sakit yang hebat. Kaslana, di sisi lain, berdiri di tempat asalnya, terengah-engah dengan tatapan kosong di matanya. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dan tidak ada serangan lanjutan. Seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi buruk panjang yang disebabkan oleh emosinya. Semua kekuatan di tubuhnya telah lenyap sepenuhnya setelah ledakan emosinya sebelumnya. Huf, puf, tubuh Kaslana bergoyang, hampir roboh. Mata Klein menyipit saat dia bergegas menghampiri Isengard Stanton dalam 2 langkah. Dia berlutut dan mencoba membantunya berdiri. Isengard, yang tergeletak di tanah, berteriak kesakitan, "Lari! Jangan khawatirkan aku." Jelas sekali, dia tidak berpikir bahwa kelompok beranggotakan 3 orang yang tiba-tiba kehilangan 1 anggota yang terluka parah dan anggota lainnya yang kehilangan seluruh kekuatannya dapat menahan Rasul. Karena itu, dia menyuruh Klein untuk segera melarikan diri dan bertemu dengan para Beyonder resmi. Jika tidak, mereka bertiga akan mati di sana saat itu juga. Pada saat yang sama, Isengard dengan susah payah mengangkat tangan kanannya, mencoba menggunakan sebagian kekuatan Beyondernya untuk menarik perhatian para Beyonder resmi yang berada cukup jauh. Adapun telegraf kecil dengan trompet itu, sudah lama terbang ke dinding karena jatuhnya Isengard. Klein tampak ragu-ragu dan tepat ketika dia hendak mengambil keputusan. Dia melihat cairan hitam pekat mengalir turun dari langit-langit, dengan cepat membentuk sosok hitam pekat. Sosok itu tampak sepenuhnya terbungkus tirai hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata biru yang dingin. Saat melihatnya, Klein merasa seolah-olah sedang melihat emosi dan keinginan paling kuat dari makhluk hidup: takut, marah, serakah, iri hati, lapar, nafsu, dan lain sebagainya. Sang Rasul hasrat tidak menyia-nyiakan situasi yang telah ia ciptakan dengan susah payah, dan ia langsung memasuki ruang aktivitas. Saat ini, dari 3 anggota tim detektif, Kaslana kelelahan akibat luapan emosi, sementara tulang belakang Isengard Stanton mengalami cedera parah, menyebabkannya kehilangan kemampuan untuk ikut bertempur. Hanya Klein yang tidak terluka. Namun, selain revolver dan peluru Beyonder miliknya, semua benda mistisnya berada di atas kabut abu-abu. Selain itu, dia menghadapi Rasul keinginan urutan 5, seorang yang sangat kuat yang mampu memelihara seekor anjing iblis. Pada saat itu, sudut bibir Klein sedikit melengkung ke atas. Tangan kanannya, yang tadinya diletakkan di luka di punggung Isengard, tiba-tiba mengayun, menyebabkan lekukan yang jelas itu bergeser ke samping dan mengenai tulang rusuk. Kekuatan Beyonder paling ajaib milik sang penyihir, transfer kerusakan. Teknologi ini memungkinkan luka untuk ditransfer sekali pada tubuh, mengubah cedera serius menjadi cedera ringan. Tetapi tidak mampu mentransfer kerusakan tersebut ke orang lain atau barang lain. Ketika Klein melihat Isengard Stanton terluka, dia sudah memikirkan tindakan balasan selanjutnya. Dengan awalnya berpura-pura kehabisan solusi untuk membuat Rasul keinginan muncul, dan kemudian memindahkan luka detektif hebat itu sehingga hanya menyisakan sedikit patah tulang rusuk. Klein percaya bahwa Isengard kemudian akan mampu menghadapi Rasul keinginan bersamanya.
Itu adalah perjuangan untuk bertahan hidup yang secara naluriah dialami semua manusia. Dengan cara ini, bahkan jika Rasul keinginan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Setelah Klein menyelesaikan perawatan dan bergabung dengan detektif hebat itu, mereka akan mampu mengulur waktu hingga Beyonders resmi tiba. Hampir bersamaan, cincin yang diarahkan Isengart keluar mulai memancarkan warna hijau yang penuh vitalitas. Cahaya samar segera menyelimuti tubuh Isengart, memungkinkan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Patah tulang rusuknya sembuh seketika. Penderitaan detektif hebat itu nyata, tetapi ketidakberdayaannya hanyalah sandiwara. Namun, hal ini tumpang tindih dengan bantuan Klein. Ketika Rasul keinginan yang hendak bertindak melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba melebar, dan tubuhnya berhenti mendadak. Setelah terbebas dari jerat apapun, dia berbalik dan berlari menuju jendela. Selama proses ini, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi cairan hitam lengket. Cairan itu meresap ke dalam tanah, menembus dinding, dan menghilang. Klein mengangkat tangan kanannya tepat pada waktunya untuk menjentikkan jarinya. Peluru udara itu menembus jendela yang terbuka dan melesat keluar, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana. Namun, sang Rasul hasrat telah menghilang sepenuhnya. Dia berlari sangat cepat, tanpa ragu sedikit pun. Apakah kau iblis atau bukan? Ini hanya akan memperburuk keadaan di masa depan. Sudut mulut Klein berkedut saat dia menoleh untuk melihat Isengart Stanton yang telah berguling dan berdiri. Detektif hebat itu kebetulan menatapnya. Apakah kamu mampu menyembuhkan luka? Apakah kamu mampu menyembuhkan luka? Keduanya membuka mulut mereka bersamaan dan mengajukan pertanyaan yang sama. Setelah saling pandang, Isengart menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Aku tidak pernah menyangka jebakan yang kupasang akan membiarkannya lolos. Saat dia berbicara, cincinnya mulai bercahaya, dan dia melihat sekeliling untuk memastikan bahwa Rasul keinginan telah pergi. Isengart kemudian memberikan penjelasan singkat. Aku tidak punya kesempatan untuk meniru kemampuan penyembuhan sore ini. Kemudian, aku percaya bahwa aku bisa menggunakan ini untuk memasang jebakan dan membuat Rasul keinginan muncul dengan membuatnya berpikir bahwa aku terluka. Karena itu, aku sengaja membalut lukaku dengan cara yang berlebihan. Dia menunjuk ke bantal yang menopang lengan kirinya hingga ke bahu. Benar saja, berhasil. Tapi aku tidak menyangka kau mampu menangani cedera serius, dan... Isengart menghela napas pelan. Akibatnya, keduanya menjadikan penyembuhan luka sebagai prioritas utama mereka. Tidak ada yang menahan Rasul keinginan, sehingga saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera melarikan diri. Baik Stanton maupun aku memiliki kartu truf yang tidak diketahui oleh Rasul Nafsu, dan kami ingin menggunakannya untuk menipunya. Siapa sangka kami malah saling meniadakan dan membiarkannya melarikan diri. Apakah ini yang disebut dua kebenaran menghasilkan kesalahan? Klein tertawa tak berdaya. Ini karena kami belum cukup mengenal satu sama lain, dan kami belum memiliki kerjasama tim yang baik. Tidak, ini salahku, kata Isengart dengan tulus. Ketika aku melihat kau tidak melarikan diri atau membela diri, dan malah datang membantuku, seharusnya aku menyimpulkan bahwa kau tidak panik, bahwa kau memiliki kepercayaan diri dan kemampuan. Tetapi sayangnya saat mengenakan cincin ini, otakku tetap dalam keadaan sangat terbebani. Aku tidak mampu memikirkan hal lain. Jadi artefak tersegel 2081 akan secara pasif mengurangi kecerdasan seseorang. Klein tersenyum dan berkata, Tuan Stanton, ini bukan waktunya untuk membahas siapa yang bertanggung jawab. Rasul keinginan sudah melarikan diri.
Kita harus mempertimbangkan tindakan kita selanjutnya. Isengah melepas cincinnya dan berbalik menuju pintu ruang aktivitas. Para Beyonder resmi akan segera tiba. Aku akan keluar untuk menenangkan Stuart dan yang lainnya. Setelah itu, kita bisa menyusun rencana. Apakah kau akan ikut denganku, atau kau berencana untuk mengurus beberapa urusanmu sendiri? Para Beyonder resmi. Tuan Stanton sebelumnya menyebutkan Nighthawks, Machinery Heavy Mine, dan militer. Tolong jangan sampai mereka kenalan. Ya, intuisi spiritualku belum memperingatkanku, jadi mungkin bukan mereka. Tuan Stanton memberiku kesempatan untuk membersihkan dan membuang barang-barang sensitif agar aku tidak mendapat masalah dengan para Beyonder resmi yang tidak ramah. Banyak pikiran melintas di benak Klein saat dia bertanya, Tuan Stanton, ketika Anda mengetahui lokasi Desir Apostle, di mana dia berada? Isengard berpikir sejenak, lalu berkata, kamar tidurmu. Dia sedang duduk di depan mejamu, sungguh arogan. Klein menunjuk ke pintu dan berkata, aku akan pergi ke sana untuk menyelidiki. Aku akan melihat apakah dia meninggalkan jejak. Jika kita bisa mengetahui seperti apa sebenarnya rupa rasul keinginan itu, penangkapannya pasti akan jauh lebih mudah. Selebihnya saya serahkan kepada Anda. Baiklah. Isengard bergeser ke samping dan membantu Kaslana yang lemah itu berdiri. Melihat itu, Klein tiba-tiba merasa geli. Setelah berdiskusi panjang lebar dan melakukan persiapan untuk memasang jebakan, kita tetap gagal mempertahankan rasul keinginan dan berakhir dalam keadaan seperti ini. Selalu ada lebih banyak kecelakaan daripada persiapan. Itulah mengapa penyihir hanyalah urutan 7. Setelah meninggalkan ruangan, Klein langsung menuju lantai 2 dan masuk ke kamar tidurnya. Tata letak di dalam ruangan tetap tidak berubah, bahkan jarak antara kursi dan meja pun tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, Klein tampak melihat sosok yang terbungkus cairan hitam pekat. Dia duduk di sana, menatap lurus ke depan, menunggu dengan sabar dan tenang kesempatan itu datang. Seperti yang diharapkan dari seorang berdarah dingin. Klein menatap panel kaca jendela Oril dan merasa bahwa dia dapat menebak apakah jendela itu memantulkan sesuatu. Jalur iblis mahir dalam kejahatan, jadi tidak akan mudah baginya untuk meninggalkan petunjuk. Namun, aku bisa mencoba pergi ke atas kabut kelabu untuk mencobanya. Klein memeriksa area tersebut dan mulai membakar beberapa buku catatan mistisisme yang ditulisnya sambil lalu. Tidak lama setelah dia selesai mengurus barang-barang itu, dia melihat beberapa orang asing naik ke lantai 2. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria dengan wajah kaku tetapi rambut coklatnya keriting, berantakan, dan sulit diatur. Di tangannya terdapat cermin perak kuno dengan pola-pola aneh. Di kedua sisi cermin terdapat permata hitam yang dihias menyerupai mata. Halo, Tuan Moriarty, saya ikan Sir Bernard dari Gereja Dewa Uap dan Mesin. Bolehkah saya memeriksa tempat ini? Klein langsung mengangguk dan berkata, tidak masalah. Lalu dengan sopan ia berkata, apakah Anda perlu saya mengikuti Anda dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda miliki? Baiklah, maaf atas ketidaknyamanannya. Tuan Stanton telah memberitahu saya tentang situasi Anda, kata ikan Sir sambil tersenyum. Beberapa anggota timnya mengikuti di belakangnya. Mereka memperlakukannya secara berbeda, sebagian mengabaikannya, sebagian penasaran, sebagian lagi penuh permusuhan. Situasiku, bagaimana tepatnya Tuan Stanton memperkenalkanku dan cerita apa yang dia buat-buat? Sambil pikirannya berkecamuk, Klein mengikuti ikan Sir ke kamar tidur lagi. Sementara anggota Beyonders resmi lainnya berpasangan, masing-masing bertanggung jawab atas zona berbeda di lantai 2. Disinilah Rasul keinginan duduk.
Ikan Ser menunjuk ke kursi di depan meja. Dia jelas-jelas telah bertanya kepada Isengard Stanton. Ya, jawab Klein terus terang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ikan Ser mengangkat cermin perak itu dan mengusap permukaannya 3 kali dengan tangan kanannya. Setelah jeda singkat, dia berkata dengan suara berat. Yang terhormat Arodes, pertanyaan saya adalah, seperti apakah rupa iblis yang sebelumnya duduk di sini? Lampu-lampu di sekitar mereka tiba-tiba padam, seolah diselimuti kabut setelah badai hujan. Kilauan aneh seperti air muncul di permukaan cermin perak. Membentuk sebuah pemandangan, seorang pria yang berlumuran cairan hitam lengket duduk di kursi dengan punggung menghadap jendela dan menghadap ke tempat tidur. Seketika itu, pemandangan berubah. Cermin di sudut ruangan samar-samar memantulkan profil samping bayangan gelap yang juga tertutupi oleh kegelapan pekat. Namun, ia samar-samar bisa melihat garis luarnya. Sang Rasul Hasrat memiliki tulang pipi yang sangat tinggi dan sepasang mata biru yang tampak dingin. Lord of the Mysteries bab 417, Arodes. Melihat pemandangan di cermin perak itu, Klein menunjukkan ekspresi termenung. Cermin ini sangat ampuh dan bahkan memiliki namanya sendiri. Tampaknya ini adalah artefak tersegel yang hidup. Benda-benda seperti itu mungkin tidak terlalu berbahaya, tetapi kesulitan untuk menyegelnya sangat tinggi. Benda itu jarang digunakan kecuali dalam situasi khusus. Orang bernama Ikan Ser Bernard dari Machinery Heavy Mine ini tampaknya memiliki peringkat tinggi. Dia seharusnya seorang diakon, dan pastinya bukan diakon biasa. Ramalan memiliki keterbatasan, jadi hasilnya hampir sama dengan hasil yang ditunjukkan oleh cermin perak. Bahkan jika aku pergi ke atas kabut abu-abu, aku tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tidak ada cara untuk menentukan penampilan Rasul keinginan. Ada banyak sekali orang di Backlund yang memiliki tulang pipi tinggi dan mata biru. Saat Klein sedang larut dalam pikirannya, pemandangan yang dihasilkan oleh cermin perak itu dengan cepat menghilang. Setelah itu, muncul kata-kata berwarna merah darah. Berdasarkan prinsip timbal balik, sekarang giliran saya untuk mengajukan pertanyaan. Jika Anda berbohong atau tidak dapat menjawab, Anda harus menerima misi yang telah saya atur atau menanggung hukuman. Klein mengangkat alisnya ketika melihat itu. Apakah ini semacam cermin untuk permainan jujur atau berani? Menarik. Kata-kata yang tadinya menyerupai tetesan darah perlahan berubah menjadi karakter baru. Membentuk kalimat baru, siapa nama asli Red Light? Cahaya merah, salah satu pemimpin persaudaraan putih agung, salah satu dari 7 cahaya murni di atas dunia roh. Klein memikirkannya dengan cermat dan menyadari bahwa dia tidak tahu jawabannya. Dia hanya mengenal Yellow Light, Venitan. Tenggorokan Ikan Ser bergerak naik turun sementara keringat perlahan muncul di dahinya. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan suara berat, Nadides. Salah. Kata-kata berwarna merah darah di cermin berubah lagi. Misi atau hukuman? Terlihat jelas pergumulan di wajah Ikan Ser. Akhirnya, dia menghela napas dan berkata, penalti. Tepat setelah dia selesai berbicara, seberkas kilat berwarna perak putih muncul entah dari mana dan menyambar kepalanya. Dengan suara mendesis, rambut Ikan Ser berdiri tegak, dan tubuhnya roboh dengan bunyi gedebuk. Sedikit asap hitam mengepul dari tubuhnya. Namun, cermin itu tidak jatuh ke tanah bersamanya. Sebaliknya, cermin itu melayang sendiri dan mendarat di atas meja. Setelah 2 detik, Ikan Ser terhuyung berdiri dan duduk di sana, terengah-engah sambil gemetar. Klein memandang semuanya dalam diam, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Setelah beberapa saat, Ikan Ser, yang sudah sedikit pulih,
menatapnya dan berkata dengan senyum yang dipaksakan. Seharusnya kau pernah mendengar tentang artefak tersegel dan tahu bahwa artefak itu memiliki efek negatif tertentu. Ya, Klein menatap rambut ikan ser yang berdiri tegak dan tiba-tiba mengerti mengapa gaya rambutnya begitu kusut, berantakan, dan sulit diatur. Klein tak kuasa menahan diri untuk berkata, sebenarnya, Anda bisa melakukan interogasi sendiri. Tidak perlu Anda melakukannya di depan saya. Syarat menggunakan cermin ini adalah harus ada seseorang yang mengawasi dari samping. Ikan ser masih gemetar. Ia sangat memiliki kesadaran. Klein melangkah 2 langkah ke depan dan mendekati meja. Ia dengan saksama menatap cermin perak itu karena penasaran dan mendapati bahwa, selain pola-pola aneh dan 2 mata hiasan, tidak ada yang istimewa dari artefak tersegel tersebut. Ikan ser, yang sisi tubuhnya menghadapinya, gemetar sambil terkekeh. Anda bisa mengajukan pertanyaan kepadanya. Kami tidak keberatan. Tidak, saya tidak punya niat untuk itu. Bagaimana mungkin Klein bermain truth or dare dengan sesuatu seperti papan Owiya? Sambil berbicara, dia mencoba menyentuh tepi cermin perak itu. Permukaannya sangat dingin saat disentuh dan terasa seperti logam. Saat Klein memikirkan hal itu, ia melihat cermin perak kuno itu sedikit bergetar. Kata-kata putih dengan cepat muncul di atasnya, hamba Anda yang setia dan rendah hati, Arodes, siap melayani Anda. Pikiran Klein tiba-tiba kosong. Kemudian, dia meninggalkan meja tanpa perubahan ekspresi sedikit pun. Apa yang terjadi? Cermin ini masih bermain truth or dare dengan orang lain dengan cara yang sangat dingin dan tanpa ampun beberapa saat yang lalu. Bagaimana bisa berubah seperti ini dalam sekejap mata? Klein merasa geli sekaligus bingung. Dia dengan cepat membuat tebakan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkannya. Cermin perak itu mengetahui nama asli Red Light, jadi tampaknya cermin itu memiliki hubungan dengan dunia roh sampai batas tertentu. Dan ruang misterius di atas kabut kelabu itu tampaknya juga terhubung dengan dunia roh. Setidaknya, ketika aku memanggil diriku sendiri, aku akan dapat melihat apa yang tampak seperti dunia roh setelah melewati pintu itu. Apakah cermin bernama Arodes ini mampu merasakan aura kabut kelabu? Saat pikiran-pikiran itu melintas di benaknya, Klein melihat ikan ser telah pulih dan berdiri kembali. Dia meraih cermin perak kuno itu sementara 2 anggota lainnya di ruangan itu juga berhenti berpura-pura tidak melihat apapun saat mereka tanpa tujuan mencari-cari di ruangan itu. Setelah serangkaian inspeksi, Klein mengucapkan selamat tinggal kepada ikan ser dan rombongannya dan menemukan Isengard Stanton yang telah kembali ke ruang aktivitas. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanyanya langsung. Isengard menjawab dengan ekspresi serius. Mari kita minta Stuart dan yang lainnya agar keluarga mereka tinggal bersama. Ini akan mempermudah perlindungan mereka. Namun, ini hanya bisa menjadi solusi jangka pendek. Kau dan aku, serta Kaslana, akan bertindak normal dan menerima perlindungan rahasia. Mari kita berharap Rasul keinginan dapat ditemukan sesegera mungkin. Kamu percaya pada Dewa Uap dan mesin, kan? Ya, jawab Klein sambil menggambar lambang suci berbentuk segitiga di dadanya. Pada saat yang sama, dia sedikit meratap. Untuk waktu yang akan datang, saya hanya bisa melihat di atas kabut abu-abu saat berada di dalam kamar mandi. Di Empress Borough, villa mewah milik Earl Hall. Audrey melirik jam dinding yang berbentuk elegan dan perlahan duduk di depan meja rias meskipun merasa gugup dan bersemangat. Dia sedang menuju ke rumah guru psikologinya, Escalante, dan mengambil langkah penting untuk menjadi anggota resmi dari Alkemis Psikologi.
Sebelum melakukan itu, dia perlu mengatur waktu dengan baik sebelum berdoa kepada Tuan Bodoh untuk meminta bantuannya. Seharusnya kali ini aku bisa melihat malaikat itu, kan? Audrey berpikir dengan penuh antisipasi. Setelah beberapa detik hening, dia menyatukan kedua tangannya di depan mulut dan hidungnya, lalu dengan lembut melafalkan nama kehormatan sang bodoh. Di Jalan Mins nomor 15, Klein berdiri di ruang tamu, memandang pemandangan yang akhirnya menjadi tenang sambil menghela napas. Baginya, Rasul Hasrat hanya berarti bahaya, tetapi bagi Stuart dan yang lainnya, itu adalah perubahan dalam hidup mereka. Saya harap ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Dengan begitu banyak Beyonder dan begitu banyak artefak tersegel, pasti ada sesuatu yang efektif untuk melawan jalur iblis. Di tengah lamunannya, Klein tiba-tiba mendengar serangkaian permohonan yang ilusif. Seharusnya Nona keadilan. Setelah bersiap-siap, dia melihat sekeliling sebelum berjalan ke kamar mandi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah mengunci pintu kamar mandi, dia tak kuasa menahan napas dan menghela napas dalam hati. Hidupku juga sedikit berubah. Sebelum ancaman dari Rasul keinginan dihilangkan, dia harus mengurangi frekuensi dia berada di atas kabut abu-abu sambil secara diam-diam dilindungi oleh pikiran kolektif mesin. Minggu depan, selama klub tarot, agenda harus disederhanakan. Namun, seberapapun ringkasnya, tetap akan memakan waktu hampir 10 menit. Yah, sembelit itu hal yang sangat normal. Siapa bilang Beyonders tidak bisa sembelit? Dengan penuh optimisme, Klein mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan melewati kabut kelabu. Selanjutnya, Audrey mengikuti apa yang telah diajarkan sebelumnya dan melakukan ritual sederhana, memasuki kondisi berjalan dalam tidur buatan. Ketika Klein melihat sosoknya yang buram di dalam bintang merah tua, dia melakukan prosedurnya, pertama-tama menggunakan tubuh rohnya untuk menampung kartu Kaisar Kegelapan. Kemudian mengambil figur kertas yang telah dia potong dengan keterampilan memotongnya yang telah ditingkatkan, dan mengirimkannya. Seperti yang diharapkan, patung kertas itu mengumpulkan kekuatan yang muncul dari kabut kelabu, berubah menjadi malaikat raksasa dengan 12 pasang sayap hitam. Audrey menyaksikan malaikat suci dan agung itu turun di hadapannya, membungkus dirinya dengan lapisan sayapnya. Ia terdiam cukup lama. Ini adalah malaikat Tuan Ful. Dan ia bahkan memiliki 12 pasang sayap, seorang malaikat agung. Ini persis sama dengan deskripsi dalam legenda kanon. Ini juga malaikat dari klub tarot kita. Audrey memperhatikan siluet malaikat itu menghilang dengan cepat. Tiba-tiba ia merasa bahwa itu sangat manis. Dia berterima kasih kepada Tuan Ful dengan gembira, antusias, dan penuh kesalehan. Lalu dia memanggil para pelayan dan menyuruh mereka bersiap-siap untuk perjalanannya keluar rumah. Klein tersenyum dan kembali ke ruang tamu, menatap lubang bekas peluru di dinding dan tenggelam dalam pikirannya. Apakah sebaiknya saya menggantung lukisan minyak murah untuk menutupinya atau memperbaikinya lalu mengecat ulang? Di rumah Escalante di Hillstonboro, 7th Avenue, Audrey meninggalkan pelayan dan pengawalnya di ruang tamu dan mengikuti nyonya rumah ke ruang aktivitas bersama Susie, anjing golden retriever-nya yang besar. Di ruang aktivitas, ada 2 orang lain yang menunggu. Salah satunya adalah Hilbert Alucard, psikolog yang dikenalkan kepadanya oleh Lady Norma. Yang lainnya adalah Stephen Humphreys yang telah mengatur diskusi psikologi sebelumnya. Pada saat itu, meskipun sudah waktunya untuk jamuan makan, hanya ada 1 lilin biasa yang menyala di ruangan itu. Lilin itu diletakkan di tengah meja kopi, dan nyala apinya yang kuning redup berkedip-kedip menerangi kegelapan di ruang aktivitas. Setelah saling menyapa,
Hilbert, dengan kulitnya yang agak kecoklatan berkat sedikit darah benua selatan yang mengalir dalam dirinya, melirik Susie, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Audrey tersenyum meminta maaf dan berkata, "Aku merasa lebih aman jika ada benda itu di sekitarku." Susie juga menatap Hilbert dengan mata polos. "Bisa dimengerti, silakan duduk." Hilbert tersenyum dan duduk di sofa di seberang meja kopi. Humphreys dan Escalante juga duduk. Setelah Audrey duduk, Hilbert mengangkat sumbu lilin untuk sedikit meneranginya. Dia menatap Audrey melalui cahaya lilin. "Sekarang jawab aku dengan jujur. Apakah kamu yakin ingin bergabung dengan alkemis psikologi?" Di bawah cahaya lilin, matanya tampak diwarnai dengan sedikit warna emas. Jauh di dalam pupilnya, tampak ada mata lain, mata vertikal. Pikiran Audrey tiba-tiba melayang sesaat sebelum ia kembali sadar. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Ya." Hilbert bertanya lagi, "Apakah Anda akan sengaja menyakiti para alkemis psikologi?" Nada bicaranya mengandung bujukan yang aneh, seolah-olah selama orang yang ditanyai memberikan jawaban afirmatif. Mereka tanpa sadar akan setuju dan mematuhinya dari lubuk hati mereka. "Tidak," jawab Audrey dengan sangat logis. Setelah beberapa pertanyaan, Hilbert, Escalante, dan yang lainnya menghela napas lega. Pria pertama tersenyum dan bertanya, "Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan?" Audrey ragu sejenak, lalu menunjukkan ketulusannya. "Saya pernah membeli formula spektator di sebuah pertemuan Beyonder. Saya sudah menjadi spektator. Pertemuan Beyonder itu disebut pertemuan tarot." Audrey berpikir dalam hati dengan bangga. Lord of the Mysteries bab 418, Kekuatan Pikiran. Audrey tahu bahwa pikiran dan jiwanya dipengaruhi oleh semacam kekuatan Beyonder. Hanya karena berkat malaikat yang diberikan oleh Tuan Fulla, dia secara ajaib kebal terhadap keadaan itu. Karena itu, dia memutuskan untuk memulai beberapa hal, menggunakan rahasia kecil untuk mengejutkan lawan-lawannya, agar dapat menyembunyikan hal-hal yang lebih penting. Sebagai imbalan untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Alasan mengapa dia melakukan ini bukanlah karena dia tidak percaya pada malaikat, tetapi karena dia merasa bahwa dia dapat mengamati pihak lain yang menjadi lawannya, sama seperti pihak lain itu mengamatinya. Meskipun dia selalu menyembunyikan dirinya dalam kegelapan dan berpura-pura tidak dianggap sebagai Beyonder, bertindak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Dia tetap lebih bersedia untuk menganggap serius anggota alkemis psikologi. Lagi pula, mereka adalah para profesional, dan dia hanya bisa dianggap sebagai orang yang kurang berpengalaman di lingkaran Beyonder. Dia kurang pengalaman dan tidak cukup fleksibel. Sangat mungkin dia akan mengungkap beberapa masalah dari hal-hal yang belum dia sadari. Kalau begitu, sebaiknya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaku dan sepenuhnya menghilangkan beberapa keraguan dari para anggota alkemis psikologi. Dia menyebut turunnya malaikat dan pembungkusannya dengan sayap-sayapnya sebagai sebuah berkah. Setelah mendengar jawaban Audrey, baik Escalante maupun Humphreys menunjukkan ekspresi terkejut sesaat. Untuk sesaat, mereka bahkan meragukan kemampuan mereka sendiri. Adapun Hilbert, ia melengkungkan sudut bibirnya membentuk senyum tipis, menunjukkan tidak ada reaksi abnormal. Dia mengangguk puas dan dengan lembut berkata, "Kejujuranmu patut dipuji." "Ada lagi?" Audrey berpura-pura seperti sedang kesurupan sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak ada pilihan lain." Hilbert berpikir sejenak sebelum mengajukan beberapa pertanyaan lagi. "Dari pertemuan Beyonder, mana kamu membeli formula spektator? Dari siapa kamu membelinya? Dari mana kamu mendapatkan bahan-bahan untuk meracik ramuan itu?"
Mata Audrey sedikit melirik ke sana kemari sambil menunjukkan ekspresi sedang mengingat. Aku harus merahasiakan pertemuan Beyonder ini. Saya tidak dapat melihat seperti apa rupa orang yang menjual formula spektator kepada saya. Tetapi dari cara bicaranya, saya dapat menyimpulkan bahwa dia adalah seorang penganut dewa badai. Setelah mendengar itu, Hilbert mengangguk sedikit, seolah-olah dia teringat sesuatu. Audrey melanjutkan, bahan-bahan ramuan spektator saya sebagian besar ditemukan di brankas keluarga saya. Sisanya saya dapatkan dari beberapa teman saya. 2 ramuan penonton, tambahnya dalam hati. Sebagian besar ditemukan dari brankas keluarga. Hilbert, Escalante, dan Humphreys merenungkan kata-kata itu, sejenak kehilangan kata-kata. Setelah beberapa detik, Hilbert mengangguk kepada Escalante dan Humphreys, menandakan bahwa ia merasa semuanya baik-baik saja. Setelah menerima jawaban yang sama dari yang lain, rona keemasan di matanya memudar, dan pupil vertikal di matanya menghilang dengan cepat. Hilbert menyentuh sumbu lilin itu lagi, menyebabkan nyala api berkedip-kedip. Dalam momen pergantian terang dan gelap itu, Audrey menyadari bahwa kekuatan aneh yang memengaruhinya tiba-tiba menghilang. Dia mengendalikan ekspresi kosongnya dan beralih ke ekspresi ragu dan bertanya-tanya. Aku tidak menyangka kau sudah menjadi penonton. Hilbert terkekeh. Hah? Audrey menunjukkan keterkejutannya dan kepanikannya pada saat yang tepat. Mengetahui jenis reaksi emosional apa yang harus ditunjukkan dalam situasi yang tepat dan mengetahui secara detail jenis ekspresi dan bahasa tubuh apa yang harus digunakan untuk bereaksi adalah keterampilan dasar seorang telepatis. Hilbert tersenyum dan berkata, tidak perlu gugup. Kami tidak keberatan. Itu adalah tes terakhir kami. Selamat, Anda telah lulus semua ujian. Sekarang, Anda resmi menjadi anggota alkemis psikologi kami. Baiklah kalau begitu. Audrey ragu-ragu, lalu tersenyum. Rasanya seperti mimpi. Lalu ia berdiri, mengangkat ujung roknya, dan membungkuk kepada Hilbert dan yang lainnya. Kemudian ia berkata dengan senyum tipis, kita sekarang adalah sahabat. Escalante dan yang lainnya segera berdiri dan membungkuk kepada gadis cantik berstatus bangsawan yang begitu sopan kepada mereka. Setelah keduanya duduk kembali, Hilbert merangkai kata-katanya dan berkata, Nona Audrey, saya akan menjelaskan secara resmi kepada Anda tentang situasi para alkemis psikologi. Baiklah, kata Audrey sambil tersenyum. Panggil saja aku dengan namaku. Hilbert mengangguk. Sambil bersandar, dia menyilangkan kaki kanannya dan menggenggam kedua tangannya. Awalnya, psikologi alkemis hanyalah sebuah seminar untuk para penggemar yang percaya bahwa pikiran memiliki kekuatan tanpa batas dan keajaiban yang tak terhingga. Kemudian, seminar ini memperoleh peta harta karun dan menemukan peninggalan yang ditinggalkan oleh Hermes. Hermes dari bahasa Hermes? Tanya Audrey dengan penuh semangat. Ya, dia adalah salah satu guru mistisisme paling awal dari umat manusia, dan bahasa Hermes kuno yang diciptakannya beresonansi dengan kekuatan alam. Dia aktif selama zaman kegelapan kedua. Saat itu, manusia hanyalah pelayan dan budak para raksasa, kata Hilbert dengan penuh hormat. Dia menghela napas pelan. Para anggota asli dari alkemis psikologi menemukan banyak hal dari reruntuhan. Mereka menemukan bahwa Hermes adalah seorang ahli mistisisme di bidang pikiran. Target penelitiannya adalah naga-naga yang menguasai langit selama zaman kedua. Lebih tepatnya, naga-naga pikiran. Informasi yang ditinggalkannya menunjukkan bahwa naga pikiran telah maju jauh di bidang ini dan telah mencapai tingkat prestasi yang sama dengan para dewa. Aku tahu, naga imajinasi Ankeweld adalah dewa kuno, pikir Audrey dengan cukup puas.
Hilbert menghela napas dan berkata, materi-materi itu meletakkan dasar dan arah bagi penelitian para alkemis psikologi kita. Kami percaya bahwa pikiran memiliki banyak rahasia dan bahwa setiap rahasia itu tersembunyi di suatu tempat yang dalam dan sulit dipahami. Maafkan saya karena menggunakan kata sifat dalam, yang menurut saya merupakan istilah yang paling tepat. Kesalahan sekecil apapun dalam mempelajari rahasia-rahasia itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Audrey, kamu harus ingat bahwa hal-hal dalam aspek ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Setelah Audrey mengangguk, dia melanjutkan, jika kita dapat mengungkap rahasia pikiran, maka di satu sisi kita dapat menggali kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam kesadaran seseorang, dan melakukan banyak perbuatan ajaib, dan di sisi lain, kita dapat memengaruhi atau bahkan mengendalikan pikiran orang lain. Setelah mencapai level ini, yang terbentang di depan adalah lautan alam bawah sadar kolektif yang terkumpul, yang merupakan tempat yang paling kita nantikan. Tentu saja, deskripsi tentang alam bawah sadar kolektif tidak cukup akurat. Saya lebih suka menyebutnya dunia pikiran semua makhluk hidup. Ia memiliki hubungan yang terselubung dan ajaib dengan dunia roh. Jika seseorang dapat menguasai dunia pikiran ini, kekuatan beyonder macam apa yang akan kita peroleh? Audrey menunjukkan rasa ingin tahunya pada saat yang tepat dan kurangnya pengetahuannya di bidang ini. Hilbert tersenyum dan berkata, seharusnya kau memperhatikan beberapa fenomena menakjubkan di dunia nyata. Ketika kita ingin menerima sesuatu, itu akan terjadi. Ketika kita ingin mengunjungi seorang teman, mereka akan terjadi mengetuk pintu. Dan ketika kita menginginkan sesuatu terjadi, itu akan dimulai tepat pada saat itu juga. Anda mungkin mengatakan itu kebetulan, tetapi terkadang terlalu banyak kebetulan. Penelitian kami menunjukkan bahwa banyak dari kebetulan ini disebabkan oleh pengaruh magis bawah sadar dari pikiran. Ketika Anda menguasai dunia pikiran, yang juga merupakan lautan yang mengumpulkan alam bawah sadar kolektif, maka Anda akan menguasai kebetulan, menciptakan fenomena magis yang muncul secara kebetulan sebagai gema dari pikiran Anda. Itu akan muncul seperti yang Anda inginkan. Ini terlalu menakjubkan. Audrey pernah mendengar Desun menyebutkan naga mimpi buruk sebelumnya, tetapi deskripsinya jauh kurang detail daripada deskripsi Hilbert. Hilbert terkekeh dan berkata, pada level kita, lebih baik tidak membahas pertanyaan yang begitu dalam dan mendalam. Jika kita melakukannya, kita akan mudah tersesat. Saya akan melanjutkan memperkenalkan para alkemis psikologi. Penemuan reruntuhan tersebut menandai berdirinya organisasi ini. Pada awalnya, para anggota ingin mempertahankan keadaan diskusi akademis murni, tetapi mereka selalu membutuhkan bantuan ketika menghadapi berbagai masalah. Demikian pula, mereka kekurangan barang dan bahan penelitian. Itulah sebabnya para alkemis psikologi perlahan-lahan menjadi sistematis dan berubah menjadi organisasi rahasia yang sesungguhnya. Namun, dibandingkan dengan organisasi rahasia lainnya, struktur dan hubungan kami masih relatif longgar. Itulah yang saya sukai darinya, ungkap Audrey. Hilbert menjelaskan aturan dan ketentuan utama, sebelum akhirnya menyimpulkan, ketika Anda mencapai peringkat yang lebih tinggi, Anda akan dapat bertemu dengan anggota lainnya. Sekarang saya akan memberikan ramuan telepatis urutan 8 kepada Anda. Mereka memang menyiapkan ramuan telepati seperti yang diharapkan. Audrey merasa senang dan bangga. Setelah melihat ramuan berkilauan itu, dia ragu-ragu dan berkata, "Aku ingin meminumnya setelah aku kembali." Dia masih belum mempercayai kita, dan dia ingin memastikan. Hilbert membaca pikiran Audrey dan menjawab sambil tersenyum, "Baiklah."
Dengan kemampuanmu, meminum ramuan telepati seharusnya tidak menjadi masalah. Audrey tersenyum lebar dan berterima kasih kepadanya sebelum mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Bisakah Anda memberi saya formula ramuan untuk Prikyata? Saya ingin mencari dan mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu, agar saya tidak membuang waktu. Ketika orang lain bergabung dengan alkemis psikologi, selain berharap mendapatkan formula, bukankah mereka juga berharap untuk mendapatkan bahan-bahan Beyonder yang sesuai? Siapa yang mengatakannya dengan santai dan berbicara tentang mencoba mengumpulkannya terlebih dahulu? Hilbert, Humphreys, dan Escalante terdiam sejenak sambil menatap gadis yang berbicara tentang hal-hal seperti itu dengan nada normal. Beberapa detik kemudian, Hilbert memaksakan senyum. Saya akan membantu Anda membuat aplikasinya. Biasanya, ini membutuhkan poin kontribusi, dan poin kontribusi berasal dari misi yang kami berikan kepada Anda, kontribusi penelitian yang Anda buat, serta informasi dan materi baru yang Anda kumpulkan. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Audrey dengan cepat. Dia tetap diam setelah meninggalkan rumah Escalante. Tetapi baru setelah memasuki kamarnya dan menyuruh Annie serta yang lainnya pergi, dia menoleh ke arah anjing Golden Retriever yang besar itu dan tersenyum. Susi, kami sudah mendapatkan ramuanmu. Sayang sekali salamander pelangi yang Alfred temukan untukku tidak bisa berguna. Hewan itu hanya bisa ditukar dengan uang. Audrey menghela napas penuh emosi dalam hatinya. Susi memandang botol berisi ramuan telepati dan mengibaskan ekornya dengan riang. Audrey menggantungkan kacamata berbingkai emas di lehernya hanya untuk iseng. Distrik Hillston, di rumah Isengard Stanton, Klein diundang sarapan. Selain dia, Kaslana juga diundang. Setelah menyantap satu suapan pai kentang yang lembut, Klein memuji, Pak Stanton, kemampuan memasak Anda sangat bagus. Isengard, yang berambut abu-abu di pelipisnya, tersenyum dan berkata, itu adalah keistimewaan Lenbook. Dan bagi para Beyonder dari Gereja Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan, memiliki banyak bakat adalah ciri umum. Urutan keenamnya disebut polimat. Sangat mudah bagi orang untuk kehilangan kendali atas ramuan yang bersangkutan. Sampai sekarang, saya masih belum memiliki kepercayaan diri untuk mencoba peningkatan lebih lanjut. Lord of the Mysteries bab 419 berharap. Polimat, urutan ini terdengar kuat hanya dari namanya saja. Urutan 7 jalur pembaca disebut penjaga pengetahuan atau detektif. Ini adalah pekerjaan yang condong ke arah memahami pengetahuan dan deduksi. Paling banter, itu akan disertai dengan teknik pertempuran yang layak dan kemampuan untuk menggunakan mesin, jadi tidak dapat dianggap kuat. Tetapi pada urutan 6, tampaknya ada perubahan kualitatif yang tiba-tiba, terutama lebih di bidang pertempuran Beyonder. Dari kelihatannya, setiap jalur Beyonder memiliki titik kritisnya sendiri di bawah urutan tinggi, tetapi tidak tetap pada urutan tertentu. Misalnya, titik kritis jalur Peramal adalah penyihir. Klein meneguk secangkir kopi panas dan tidak mencoba menyelidiki rahasia urutan lain. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Tuan Stanton, Anda tampak cukup santai. Anda sama sekali tidak gugup atau khawatir. Isengard tidak langsung menjawab. Dia meletakkan pisau dan garpunya, mengeluarkan pipanya, dan berkata, kau tidak keberatan, kan? Sebenarnya, aku memang merokok, tapi polusi dan kabut asap di Beklun sudah sangat buruk, sehingga beberapa kepulan asap rokok bekas tidak akan memperburuk keadaan. Klein menggelengkan kepala dan tersenyum. Apakah ini membantu dalam proses berpikir Anda? Lebih tepatnya, ini adalah kebiasaan yang saya lakukan setelah sarapan setiap hari.
Setelah selesai menghisap pipanya, Isengard menarik napas dalam-dalam. Sambil menghembuskan asap, dia menghela napas dan berkata, "Rasa takut, gugup, dan khawatir tidak membantu kita menghadapi ancaman. Kalau begitu, kenapa tidak sedikit lebih santai saja? Otak akan menjadi lebih aktif karena itu. Asisten saya mudah khawatir yang menyebabkan bencana fatal baginya." Isengard melirik Kaslana dan melanjutkan, "Lagi pula, lawan kita adalah seorang rasul nafsu. Kita harus menahan diri untuk tidak memiliki emosi yang kuat." Setelah mengatakan itu, dia terkekeh. "Yang terpenting, kita tidak punya cara lain untuk menemukan rasul keinginan. Apa yang harus kita lakukan?" Kaslana meletakkan potongan daging asap terakhir dan bertanya dengan serius. Isengard menghisap rokoknya dan berkata dengan nada merendah, "Saat membahas topik seperti ini, saya lebih suka duduk santai di kursi malas." Selain mampu merasakan bahaya, iblis tidak pandai dalam ramalan atau firasat. Oleh karena itu, jika seorang rasul keinginan ingin mengetahui target balas dendam utama, ia perlu secara aktif menyelidiki dan mengumpulkan informasi. Jika tidak, bagaimana ia bisa tahu kelompok detektif swasta mana yang telah memberikan kontribusi besar pada pembunuhan berantai itu? Bagaimana ia bisa secara tepat menunjuk Anda dan saya? Dalam proses seperti itu, dia pasti telah berinteraksi dengan banyak orang. Bahkan dengan menyamar, dia pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk. Selain gambaran kasar yang diberikan oleh Machinery Heavy Mind, ini akan membentuk petunjuk. Demikian pula, jika dia ingin menyerangku, maka dia harus mencari tahu di mana aku tinggal, bagaimana pola masuk dan keluarku, serta kapan aku bekerja atau beristirahat. Dia juga perlu tahu apakah ada Beyonder resmi yang kuat yang melindungiku. Ini membutuhkan periode pengamatan yang cukup lama dan penyelidikan yang sesuai. Dan demikian pula, ini berarti berinteraksi dengan orang lain dan lokasi tertentu. Begitu ada interaksi, akan ada petunjuk. Saya suka pepatah ini, kemanapun dia melangkah, apapun yang dia sentuh, apapun yang dia tinggalkan, bahkan tanpa disadari, akan menjadi saksi bisu terhadap dirinya. Aku tahu kalimat itu diucapkan oleh Kaisar Rosel. Klein tersenyum. Tak lama kemudian, ia merasa sedikit putus asa. Karena ini adalah kali kedua ia mendengar seseorang menyebutkan pepatah ini di dunia ini. Terakhir kali hal itu terjadi adalah ketika dia berada di Tingen. Kaslana, yang pipinya terkulai, menghela napas. Seperti yang diharapkan dari seorang detektif hebat. Aku tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Aku mengagumi kemampuan observasi dan penalaranmu. Isengard menjawab sambil tersenyum, "Setiap orang memiliki bidang keahliannya masing-masing. Jika hanya soal bertarung, maka aku akan dikalahkan olehmu berulang kali." Sherlock pasti juga memikirkan hal-hal yang baru saja saya katakan. Dia juga memiliki kemampuan observasi dan penalaran yang luar biasa, dan dia adalah detektif yang hebat. Sebenarnya, aku merasa sedikit malu ketika kau berbicara begitu percaya diri tadi. Klein memaksakan senyum. "Tidak, kau adalah detektif sejati, dan aku masih jauh darimu. Kau benar-benar pemuda yang rendah hati." Isengard menghela napas. Dia tersenyum dan berkata, "Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan mempertimbangkan poin-poin ini. Anda harus menggunakan sumber daya dan saluran informasi Anda sendiri. Selain klub tarot, sepertiga dari sumber daya dan saluran informasi saya di Backlund berasal dari Anda, orang tua saya yang baik." Klein memaksakan senyum dan menjawab, "Baiklah." Selain pertemuan Beyonder yang diadakan oleh Eye of Wisdom, satu-satunya orang yang dapat dimintai bantuannya adalah Marik, Nona Sharon, vampir Emlyn White,
dan Pastor Utravsky. Dengan machinery heavy mine yang diam-diam melindungiku, aku harus menyingkirkan Nona Saren dan Marik. Aku bisa mengunjungi Emlyn si vampir karena dia sekarang setengah percaya pada Ibu Pertiwi dan berada di bawah perlindungan Uskup Utravsky. Dia tidak akan menghadapi bahaya apapun dari Beyonders resmi. Klein langsung memutuskan arah yang akan diambil. Kaslana terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab, tidak masalah. Klein mengoleskan sisa krim ke potongan roti panggang terakhir, mengunyah, dan menelannya dengan santai sebelum bertanya, Tuan Stanton. Anda sebelumnya menyebutkan pengaktifan artefak tersegel tertentu. Akankah itu dapat membantu kita menghadapi Rasul Keinginan? Ya. Pesawat itu memainkan peran penting dalam menemukan dan mengepung anjing iblis saat itu, jawab Isengar terus terang. Kode namanya adalah 1-42. 1-42, artefak tersegel tingkat 1 sangat berbahaya dan hanya dapat digunakan dengan cara terbatas. Bahkan keuskupan Beklun hanya dapat menyimpan 1 atau 2 barang. Deskripsi yang sesuai terlintas di benak Klein, dan dia bertanya dengan penuh minat, apa itu? Apa kemampuan dan efek negatifnya? Isengar tertawa dan berkata, itu adalah rahasia gereja Dewi Malam Abadi. Aku tidak tahu, dan aku hanya tahu bahwa gereja itu awalnya tidak berada di Beklun. Gereja itu didatangkan ke sini dalam keadaan darurat karena adanya pembunuhan berantai. Konon katanya, itu adalah baju zirah lengkap berwarna perak dengan noda darah merah tua. Baju zirah ini pernah menyebabkan kehancuran sebuah kota kecil, dan lebih dari 100.000 orang tewas karenanya. Baju zirah terkutuk, Klein balik bertanya sambil menyebutkan namanya. Isengar mengembuskan asap dari mulutnya dan menggelengkan kepalanya dengan serius. Mungkin itu tidak terkutuk. Beberapa orang menyebutnya armor berserker atau armor penghisap darah. Gereja saya pernah menduga bahwa darah yang menodainya berasal dari dewa dari zaman kuno. Ketika pertama kali ditemukan, benda itu tampak biasa saja. Benda itu diperlakukan sebagai barang antik biasa, dijual dan dikoleksi oleh orang lain. Namun seiring waktu berlalu, mereka yang bersentuhan dengannya meninggal satu demi satu. Itu adalah kematian yang sangat mengerikan, hampir sampai pada titik terpotong-potong, dan setelah itu, dengan itu sebagai pusatnya, kematian menyebar keluar. Tidak ada lagi kebutuhan untuk kontak, dan dengan demikian, sebuah kota kecil hancur. Ini terjadi di awal zaman kelima. Para Night Owl bertanggung jawab atas akibatnya. Sesuai dugaan dari seorang Beyonder dari Gereja Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan. Dia cukup tahu sejarah dan peristiwa Beyonder. Klein memuji secara diam-diam. Kaslana bertanya, dengan nada sedikit khawatir, apakah ini akan membahayakan kita? Gereja Dewi Malam Abadi jelas menemukan cara yang tepat untuk menyegelnya. Tetapi bagi kita, sebaiknya kita menghindari kontak sebisa mungkin, kata Isengar, setengah sebagai penghiburan dan setengah sebagai peringatan. Setelah sarapan, dia dan Klein pergi ke ruang aktivitas tempat perkelahian itu terjadi. Kaslana pertama-tama menuju ke kamar mandi. Sambil menatap punggungnya, Klein berpikir sejenak dan berkata, sepertinya dia adalah seorang Beyonder dari jalur arbiter. Kemampuan observasimu memang luar biasa. Isengar duduk di kursi malas. Saat Klein berjalan ke sofa, dia berbisik dengan bingung, jalur ini dikendalikan ketat oleh keluarga kerajaan, militer, dan bangsawan kuno. Sangat sedikit formula dan bahan yang muncul di dunia luar. Apakah Kaslana memiliki latar belakang seperti itu? Isengar tersenyum dan berkata, jelas sekali.
Namun, sampai saat ini pun, dia belum berinisiatif untuk menyebutkan hal-hal yang relevan. Ini menunjukkan bahwa memang ada alasan yang membuatnya agak tidak nyaman untuk menyebutkannya. Dia menatap Klein dengan senyum di matanya, seolah berkata, "Bukankah kamu juga sama?" Klein tertawa hambar lalu duduk. Setelah beberapa saat, Kaslana datang ke ruang aktivitas dan melanjutkan diskusi mengenai rasul keinginan dengan Klein dan Isengar. Saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah muram dan dia menghela napas. "Kali ini aku terseret ke dalam kasus paling berbahaya. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat pada akhirnya. Jika aku terbunuh oleh Rasul Nafsu, aku ingin tulisan ini terukir di batu nisanku. Ia memiliki seorang ibu yang hebat." Suara Kaslana perlahan merendah seiring kepribadiannya yang sulit diajak bergaul tampak melunak. Isengar memiliki perasaan yang sama dan mengangguk. Demikian pula, dia adalah musuh paling berbahaya yang pernah saya temui. Lalu dia tertawa dan berkata, "Jika aku mati karena ini, dan kalian berdua masih hidup, maukah kalian membantuku mengantarkan jenazahku ke kuil pengetahuan suci di Lenbuk?" Berhentilah mengibarkan bendera kematian. Mulut Klein setengah terbuka, dan dia tidak tahu bagaimana menghentikan kedua detektif di depannya. "Tidak masalah, tapi aku harap hari ini tidak akan pernah datang." Dia berusaha sekuat tenaga untuk menepis pikiran itu. Isengar meliriknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sherlock, bagaimana denganmu? Jika kau dibunuh oleh Rasul keinginan apa yang kau harapkan dapat dipenuhi orang lain untukmu?" "Hidupkan kembali aku." Klein menghela napas dan berkata, "Aku berharap bisa dimakamkan di pemakaman dengan pemandangan yang indah. Akan lebih baik jika jenazahku utuh dan diperciki air suci serta bunga segar." Inti dari kata-katanya adalah, "Jangan kremasi saya." Ketiganya terdiam sejenak hingga mereka mendengar bunyi bel pintu yang berdenting. Pengunjung itu adalah diakon bernama Ikanser Bernard dari Machinery Hifimine. Rambutnya dengan keras kepala mencuat dari pinggiran topinya, memberikan siluet maskulinnya yang dalam kesan berantakan yang tak terlukiskan. Kali ini, dia tidak memegang cermin perak bernama Arodes. Tidak diketahui di mana dia meletakkannya. "Seandainya aku punya kesempatan, aku tak keberatan menggunakan cermin ajaib itu untuk melihat bagaimana reaksi pelayan setiaku yang rendah hati itu," pikir Klein. Ikanser tidak masuk. Dia berdiri di sana, menatap trio detektif itu. Kemudian dia dengan cepat berkata dengan suara berat, "Ada petunjuk tentang Rasul Keinginan. Lord of the Mysteries bab 420, Keluarga Iblis. Westboro, 6 Edward Street." Ikanser Bernard menekan topi hitamnya, menunjuk ke pintu di belakang air mancur, dan berkata kepada Klein, Isengar, dan Kaslana, "Kami telah melakukan penyelidikan balik terhadap berbagai saluran informasi untuk mencari kebocoran berita atau informasi. Dikombinasikan dengan garis besar profil samping mereka, serta dengan bantuan cermin ajaib, kami berhasil mendapatkan tersangka awal." Kau jelas terdiam sejenak ketika menyebutkan cermin ajaib itu. "Aku penasaran berapa harga yang kau bayar untuk mendapatkan jawaban yang kau inginkan." Klein merasakan masalah dalam nada bicara Ikanser dan merasakan sedikit rasa simpati yang membingungkan untuknya. "Apakah dia pemilik rumah ini?" Kaslana balik bertanya dengan nada hampir yakin. Isengar Stanton melihat sekeliling dan berkata, seolah sedang berpikir, "Kalian memilih untuk memberitahu kami secara langsung karena kalian menemukan bukti lain." "Ya, potret pemilik rumah itu membuktikan sebagian dari itu." "Hei, dia tidak pernah mengambil foto," jawab Ikanser terus terang.
Lagi pula, orang-orang di sekitar sini sudah sering melihat anjing hitam besar di lingkungan ini di masa lalu. Ini pada dasarnya dapat membuktikan bahwa tersangkanya adalah rasul keinginan itu. Setelah mengatakan ini, Ki Sengar tak kuasa menahan tawa. Maaf, kami terlalu terburu-buru dan tidak memberi Anda kesempatan untuk memperkenalkan tersangka. Saat berjalan mengelilingi air mancur dan menuju pintu depan rumah, Ikan Ser dengan cepat berkata, pemilik rumah ini adalah Patrick Jason, pemegang saham utama sebuah bank kecil. Menurut keterangan dari tetangganya, dia adalah pria parubaya yang ceria, antusias, dan optimis yang tetap melajang, tetapi diyakini bahwa dia memiliki beberapa selir. Dengan tingkat kekayaan seperti ini, jumlah pelayan yang ia pekerjakan sama sekali tidak mencukupi. Setiap kali diadakan jamuan makan atau pesta dansa, ia perlu menyewa sejumlah pelayan sementara dari Asosiasi Bantuan Pelayan Keluarga Kota. Mengenai hal ini, penjelasannya adalah karena masalah insomnia. Terlalu banyak pelayan akan mengganggu ketenangan yang dibutuhkannya. Aku bisa tahu dia punya banyak rahasia yang perlu disembunyikan, jadi dia tidak berani mempekerjakan terlalu banyak pelayan, kata Isengar setengah bercanda. Klein, yang tidak mempekerjakan satupun pelayan, berkata dengan agak rasa bersalah, mungkin itu hanya karena kondisi keuangannya tidak sebaik yang orang lain kira. Ya, itu faktor yang tidak bisa dikesampingkan. Isengar melangkah ke beranda dan berdiri di depan pintu utama. Ikan Ser menatap Klein dan berkata seolah mendapat pencerahan. Kau tidak mempekerjakan pelayan dan hanya menyuruh pembantu tuan tanahmu melakukan pekerjaan bersih-bersih sementara 2 kali seminggu. Apakah itu untuk menyembunyikan rahasia bahwa kau adalah seorang bionde? Dari semua rahasiaku, itu adalah rahasia yang paling sepele. Klein sengaja tersenyum getir dan berkata, ya. Saat mereka berbicara, Ikan Ser mendorong pintu depan hingga terbuka, dan bau yang tak terlukiskan tercium keluar. Bau pembusukan. Isengar langsung mengambil kesimpulan. Ikan Ser memanggil salah satu anggota tim machinery Heavy Mine. Carlson, ada penemuan apa saja? Beyond. Carlson mengenakan kacamata tebal dan memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Kami menemukan banyak mayat di sini. Di dalam semen di ruang bawah tanah, di dinding tebal, dan di tempat-tempat di mana kebun ditumbuhi gulma, satu demi satu mayat tersembunyi ditemukan. Yang tertua mungkin berasal dari lebih dari 1 dekade lalu, dan yang terbaru adalah para pelayan yang masih hidup beberapa hari yang lalu. Sebagian dari mereka hanya tinggal tulang, sebagian lagi sedikit membusuk. Deacon, tempat ini seperti rumah jagal manusia. Saat dia berbicara, para anggota machinery Heavy Mine dan petugas polisi yang dipilih dengan cermat di belakangnya membawa satu mayat demi satu mayat. Beberapa mayat ditemukan dalam keadaan terpotong-potong. Lidah, jari, kantung perut, mata, dan lain-lain, semuanya tergeletak berantakan. Beberapa mayat hanya tinggal tulang belaka. Sepertinya banyak kasus hilangnya orang di Backlund akan terpecahkan berkat ini. Isengar memijat hidungnya dan menghela napas. Ketika Klein melihat usus yang hampir terseret di tanah, dia menghela napas dan menoleh untuk melihat sekeliling rumah. Anggota machinery Heavy Mine, Carlson, bergumam lagi, Jason membayar para pelayannya dengan upah yang sangat tinggi dan memberi mereka banyak hari libur. Para pelayan yang tinggal di sekitarnya semuanya sangat iri. Koki Jason bahkan berjanji kepada anaknya bahwa dia akan pulang minggu ini dan membawanya ke sirkus untuk menonton pertunjukan. Setan sejati. Kaslana sedikit terganggu. Sambil melihat sekeliling, Klein menahan emosinya dan dengan sungguh-sungguh bertanya, mengapa perabotan rumah ini begitu sederhana dan kasar? Sebagai seorang bankir,
meskipun bank yang dimilikinya tidak besar, Jason seharusnya memiliki porselen mahal, lukisan-lukisan indah, jam dinding mewah, dan berbagai barang yang terbuat dari sutra berkualitas tinggi. Mengapa kita tidak melihat semua itu di sini? Yah, kayu untuk furniturnya masih cukup bagus. Carlson melirik Deacon Ikanser, dan setelah menerima anggukan setuju, dia berkata, jelas bahwa Jason telah merencanakan balas dendam ini sejak lama. Dia menjual barang-barang berharga tetapi tidak mencolok di rumah itu, dan dia bahkan telah menyetujui pembelian hartanya oleh Bank Farfad. Setelah membunuh para pelayannya, ia mempercepat proses pembunuhan dan menjual lukisan minyak serta barang-barang lainnya. Ia tampak yakin bahwa ia pasti akan ditemukan, dan ia tidak memikirkan kemungkinan keberuntungan. Sebelum bertindak, yang tersisa hanyalah rumah, perabotan, dan identitasnya. Tidak diketahui kemana dia memindahkan sejumlah besar uang tunai, logam mulia, dan perhiasan. Setelah mendengarkan penjelasan Carlson, Klein tiba-tiba teringat beberapa kata sifat, tenang, rasional, gila. Benar-benar iblis, Isengah menilai sebelum menyampaikan kesimpulannya. Dia berpikiran jernih dan tenang dalam tindakannya, tetapi dia memiliki kecenderungan gila yang kuat dan semangat petualangan, yang merupakan ciri khas dari dua perbuatan sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap kemungkinan dia mengambil risiko. Klein memahami inti dari ucapan detektif Stanton. Ya, Isengah mengangguk serius. Selanjutnya, beberapa detektif menggeledah rumah dan menemukan banyak bukti yang membuktikan bahwa Patrick Jason adalah orang yang bermasalah. Mereka juga melihat potret yang tergantung di ruang aktivitas. Gambar itu menggambarkan seorang pria parubaya dengan tulang pipi tinggi, mata biru dengan sedikit uban, fitur wajah biasa, dan rambut yang disisir rapi. Dia tidak memiliki ciri khas yang istimewa. Pada saat itu, Ikanser masuk dan berkata kepada Klein dan yang lainnya, kami menemukan beberapa barang di ruang rahasia yang menegaskan bahwa Jason Patrick telah mencoba memanggil iblis yang lebih kuat, tetapi karena suatu alasan, dia tidak berhasil. Dan barang-barang itu telah mengkonfirmasi identitasnya. Dia adalah anggota keluarga iblis yang dikenal sebagai Beria, jadi nama aslinya seharusnya Jason Beria. Keluarga Beria, Klein mengangguk, tidak terkejut. Di zaman keempat kuno, faksi manusia yang menyembah iblis membentuk aliansi yang tersebar yang dikenal sebagai Sekte Pensucian Darah. Organisasi ini terpecah secara drastis di dalamnya. 3 keluarga iblis besar Nois, Andariel, dan Beria merupakan kekuatan penyeimbang 3 pihak. Leluhur mereka pernah menerima anugerah abis, dan mereka menyembah dewa jahat bernama Sisi Gelap Alam Semesta. Mereka percaya bahwa dia adalah penguasa abis dan bahwa dia adalah penghancur dunia yang akan merusak dan merusak seluruh alam semesta dunia nyata. Isengah memperkenalkan kepada para Beyonder yang tidak berafiliasi, Kaslana dan Klein. Ikanser menggelengkan kepalanya dan menambahkan, jika sebuah organisasi yang sangat terpecah tidak akhirnya berpisah, integrasi dan penyatuan adalah tren yang tak terhindarkan. Berbagai situasi dan rumor menunjukkan bahwa keluarga Beria dan Andariel secara bertahap melemah setidaknya sejak 1000 tahun yang lalu, hingga menjadi bawahan keluarga Nois dalam beberapa dekade terakhir. Nah, simbol keluarga Beria adalah kombinasi simbol abstrak dari pentagram dan tanduk kambing. Bagaimanapun, keluarga Beria tetaplah keluarga yang sangat kuno dengan akar yang dalam. Tidak heran Jason mampu memelihara anjing iblis. Itu hanya salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah dia memiliki bank, meskipun tidak besar. Di zaman kedua,
dewa kuno yang sesuai dengan sisi gelap alam semesta adalah Raja Iblis, Farbauti. Apakah ada hubungan antara keduanya? Klein menghela napas sambil merasa penasaran. Setelah melakukan pencarian yang panjang, ketiga detektif dan anggota machinery Heavy Mind hanya dapat memastikan bahwa Jason Patrick adalah Desir Apostle, tetapi mereka tidak dapat menemukan lokasi pria itu saat ini. Dengan dalih meminta bantuan orang lain, Klein mengambil sapu tangan yang digunakan Jason selama ritual pemanggilan iblis, dengan rencana untuk mencari kesempatan meramal di tengah kabut kelabu. Lagi pula, Jason telah berurusan dengan benda-benda yang sering ia sentuh. Tak lama kemudian, ikan ser datang kepada mereka dan berkata dengan ekspresi serius, para Nighthawk akan membawa artefak tersegel itu ke sini. Kita akan bergerak lebih dulu. Baiklah, jawab Isengart dan Kaslana bersamaan. Adapun Klein, dia sudah lama mengangkat tangan dan kakinya sebagai tanda persetujuan di dalam hatinya. Setelah keluar dari villa Jason yang luas, Klein menoleh ke belakang dan ekspresinya perlahan berubah muram. Dia berkata dengan ragu, "Saya rasa ada masalah." "Masalah apa?" tanya Kaslana buru-buru. Klein berpikir sejenak dan berkata, dia menjual bank, bisnisnya, dan banyak barang berharga jauh-jauh hari. Itu berarti Jason siap melepaskan identitas dan kehidupannya saat ini. Jika motifnya semata-mata untuk membalas dendam pada si anjing iblis, itu tidak cukup untuk memulai serangkaian tindakan seperti itu. Mungkin dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anjing iblis itu. Sherlock, kau mungkin tidak berpikir begitu. Tetapi aku pernah melihat orang yang memperlakukan hewan peliharaan seperti keluarga, kata Kaslana dengan nada tidak setuju. Isengart, yang berdiri di samping mereka, dengan sungguh-sungguh berkata, "Tidak, Sherlock, benar sekali." "Kaslana, tahukah kamu apa nama kuno dari urutan 8 jalur iblis?" Kaslana menunjukkan ekspresi berpikir. Rupanya dia pernah mendengarnya, tetapi dia tidak bisa langsung mengingatnya. Pada saat itu, Klein menjawab untuknya dengan suara rendah, berdarah dingin. Berdarah dingin. Saat ia merenungkan nama itu, tiba-tiba ia mengerti mengapa kedua detektif hebat, Moriarty dan Stanton, mengatakan demikian. Melihat reaksinya, Klein menunjuk ke arah lain. Mari kita berpisah dan memulai saluran informasi kita masing-masing. Setelah menerima jawaban positif dari Isengart dan Kaslana, dia segera pergi. Namun, dia tidak langsung menuju selatan jembatan untuk mencari Emlyn White. Dia ingin pergi ke kantor polisi Cisak dan mengambil uang jaminan sebesar 50 pound yang telah dia setorkan. Dia sudah terbukti tidak memiliki masalah. Baik Isengart, Stanton maupun para Beyonder resmi telah memberikan kesaksian masing-masing. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.